Mengenai keikhlasan. Kita membahas mengenai aku rapopo. Apa maksudnya? Sama-sama kita sambut Bapak Mario Teguh. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Aku rapopo. Aku tidak apa-apa. Sebetulnya papa nggak? Papa. Ya toh, aku tidak butuh uang. Butuh nggak? Butuh. Aku tak butuh cinta. Butuh, ya sedang tersiksa sekali. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kita ini pengobat bagi diri sendiri. Kita, kata-kata kita. Jadi waktu bilang, aku rapopo, itu kan menyabarkan diri. Tangan Anda juga mengandung obat. Coba kalau ada jalan kejatuhan genteng kakinya, dipegang nggak? Pegang, karena begitu dipegang rasanya berkurang sakitnya. Nah, ada orang yang kejatuhan genteng tangannya ditahan temannya, dia marah sekali. Karena tidak sembuh-sembuh itu kalau tidak dipegang. Kenapa kita bersalaman waktu bertemu? Ada kasih sayang yang lewat, ada pengertian baik, ada doa baik. Dan doa saya meminta kepada Tuhan, orang-orang yang berjabatan tangan dengan saya, dikurangkan keburukan yang selama ini mengganggunya. Supaya doa saya lewat sampai ke hatinya. Karena cerita hati itu bukan sesuatu yang sederhana. Cerita-cerita paling banyak ditulis di sejarah kemanusiaan, cerita tentang apa? Cinta. Tuh? Romeo dan Juliet sangat mencintai satu sama lain. Tidak, karena kalau mencintai tidak mungkin mau mati bersama. Karena orang yang berani hidup, itu bukan berani mati. Berani hidup di dalam sesulit-sulitnya keadaan. Lalu menang di atas kesulitan itu. Itu sebabnya selama kita belum kuat, kita katakan, aku rapopo. Itu. Baik Pak Mario, pertanyaan pertama saya di kesempatan kali ini kita berbicara mengenai perasaan kan Pak ya? Ya, ada keikhlasan di sana, ada rasa di sana. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengerti perasaan orang lain dulu Pak? Agar kita tahu orang-orang yang rapopo ini memang sedang tidak nyaman. Super sekali Pak Silbram, pertanyaannya baik sekali. Yuk kita lihat mainnya dulu. Hargailah perasaan orang lain, meskipun mungkin sepele bagi Anda, tapi bagi mereka itu bisa sangat bernilai. Ya toh? Kita kadang-kadang menyepelekan perasaan orang lain seperti orang lain menyepelekan perasaan kita. Yuk kita berhati-hati. Orang-orang yang berhati-hati dengan perasaan orang lain, kebaikan hatinya dipelihara Tuhan. Ya, orang yang sembarangan, yang bicaranya sombong, sering dibuat malu tanpa sengaja. Itu memang sudah hukumnya. Orang yang tidak jujur akan kecurian. Atau orang yang tidak jujur merasa hartanya kurang. Lihat itu. Atau seperti yang diperintahkan Tuhan, perhatikan akhirnya. Kita itu sering iri, tidak terima dengan ketidakadilan dunia, ketidakamaнаhan pemimpin, gitu. Ketidakamanahnya orang-orang yang dirahmati dengan harta. Lalu kita protes. Tuhan hanya mengingatkan, perhatikan akhirnya. Untuk apa kaya raya dengan mobil banyak sekali, gedung pabrik, kalau tidurnya di tahanan? Coba pikirkan itu. Itu lebih tersiksa loh. Punya harta tapi tidak bisa dinikmati, daripada kita yang memang tidak punya. Iya dong? Kan tidak usah pura-pura memang tidak punya. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, hargai yuk perasaan orang lain supaya perasaan kita tidak dihargai orang, bukan dihargai orang lain, dipelihara kebaikannya oleh Tuhan. Itu. Sebuah perasaan yang dipelihara kebaikannya oleh Tuhan. Super sekali Pak Mario. Pertanyaan dari saya sudah pertama-tama, sekarang saya akan kasih kesempatan untuk Anda yang sudah ramai sekali di Studio Metro TV untuk bertanya. Saya persilakan untuk Bapak dulu. Salam super Pak Mario. Salam super Bapak. Nama saya Sutrisno, dari Pancoran, Jakarta Selatan. Oh, jauh sekali.
Ada sesuatu yang tersimpan di hati saya untuk saya tanyakan. Apa itu? Bagaimana kita melihat seseorang yang hatinya tersenyum? Bagaimana caranya melihat hati orang? Apakah hati itu tersenyum atau tidak? Ya. Oh begitu. Yang kemudian apa ciri-cirinya orang yang hatinya tersenyum untuk kita? Oh, super sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan ya. Hati adalah wajahnya jiwa. Setiap orang punya jiwa. Setiap orang adalah jiwa. Wajahnya adalah hati. Wajah dari hati adalah wajah yang ini. Sederhana ya gitu Pak. Jadi waktu Anda melihat orang, apakah hatinya tersenyum kepada Anda? Perhatikan matanya, perhatikan bibirnya, wajahnya secara keseluruhan. Nah, ini sederhana, ini dulu sudah saya pernah sampaikan, mungkin 3 tahun yang lalu. Coba ya, kalau saya tutup sebagian wajah saya dengan sapu tangan seperti ini. Lihat wajah saya. Oke? Nih, apakah saya masih tersenyum? Dari mana Anda tahu? Memang. Oke? Sip? Ini bukan cilukba. Jadi Pak, sekarang lihat, apakah saya tersenyum? Tidak. Ini mata orang yang mengingatkan kapan lu bayar. Lihat loh. Tapi kalau ini loh Pak, selamat pagi, apa kabar, gitu tuh, lihat nih. Banyak orang di kantornya kalau menjawab telepon harusnya bagaimana? Selamat pagi, bisa saya bantu? Tuh, senyum. Tapi banyak orang Indonesia kalau menjawab telepon itu gini Pak, halau. Dihalau, pantas pergi. Pak, sederhananya gini, jangan menduga-duga. Lihat saja wajahnya. Kalau baik, perlakukan dengan sangat baik. Kalau tidak baik wajahnya, perlakukan lebih baik lagi. Orang yang menderita paling membutuhkan keramahan. Kita itu kejam ke orang yang menderita. Itu wajah begitu, pantas susah rezeki. Gitu? Kan harusnya sini-sini, mudah-mudahan kamu segera keluar dari kesulitan. Kan harusnya begitu. Itu wajah jangan dibegitukan, wanita tidak akan tertarik. Ya, begitu Pak. Jangan menduga-duga, putuskan saja. Memang Anda akan ramah kepada semua orang. Itu. Super Pak Mario. Putuskan untuk ramah pada semua orang. Dan sekarang saya putuskan untuk Anda, tolong ambil alat polling yang sudah kami sediakan di bangku Anda. Kita akan melakukan polling dan Anda juga bisa mengikutinya di mtgwpoll.com. Ada macam-macam polling yang menarik sekali yang bisa Anda ikuti di sana. Aku rapopo atau aku tidak apa-apa adalah ungkapan keikhlasan yang paling sesuai untuk keadaan apa. Yang memilih B 18%, memilih C 23%. Dan dari 2.306 voters yang memilih A saat Anda dikecewakan oleh orang yang paling Anda cintai, 59%. Kita berikan tepuk tangan. Dan saya akan minta pertanggungjawaban ya, sesuai dengan pilihan Anda. A, B atau C. Yang ingin bicara langsung naik ke atas panggung bersama kami di sini. Yang pilih A, yang pilih A. Ibu bisa naik ke atas panggung. Pilihan B, silakan Mbak. Dan pilihan C, Bapak. Oke, silakan Pak. Super, terima kasih sahabat-sahabat saya yang bersedia tampil di panggung untuk mempertahankan pilihannya. Mengapa Anda merasa bahwa aku rapopo itu harus untuk masalah cinta? Saya pilih A, dikecewakan, dikhianatin, ditusuk dari belakang sama teman. Itu sakit. Itu lebih sakit banget Pak, gitu kan. Cara menusuk dari belakang dalam soal cinta itu bagaimana? Ya, teman makan teman lah. Teman makan teman. Iya. Maksudnya cinta zombie. Misalnya bisa sahabat, teman, pasangan gitu kan. Itu nyesek banget Pak. Ya. Makanya ungkapan keikhlasan. Aku rapopo. Oke, good. Mengapa Ibu pilih B? Kenapa saya memilih yang B?
saat kita dikhianati oleh sahabat atau partner yang sangat kita percayai. Biasanya kalau misalnya aku rapopo itu karena kan memang seseorang ada masalah ataupun kendala ya biasanya, dan kebanyakan kalau misalnya yang kita tahu gitu saat kita dikhianati itu, apalagi kalau misalnya sama partner kerja, entah itu sama sahabat yang memang kita benar-benar percayai, nah itu yang biasanya sulit banget yang namanya buat kita ikhlas. Kalau uang bagaimana? Bisa jadi. Uang juga kalau ditipu soal uang apakah termasuk di situ? Kita percayakan ke orang? Ya, uang? bisa jadi. Super sekali. Lebih parah mana? Dikhianati cinta atau dikhianati uang? Uang sih. Uang sih. Iya. Betul. Lebih penting uang daripada cinta. Iya. Iya. Cinta bisa datang kapan pun. Iya. Betul. Laki-laki itu seperti bus di busway. Satu lewat, satu akan datang. Ya loh, super. Kalau Anda Pak, C. Oke, Pak, saya pilih C karena kalau saya dari diri saya sendiri, yang A sama yang B sudah pernah Pak, sudah pernah menderita, sudah mengalami. Wah, sudah mengalami dikhianati cinta, dikhianati kepercayaan. Ya, karena sudah ikhlas makanya mendapatkan yang terbaik Pak. Oh, sekarang mendapatkan yang terbaik. Mendapatkan istri yang lebih cantik gitu kan Pak, daripada pacar yang lalu sekali. Lah kok masih rapopo? Rapoponya saya yang C. Fitnah. Kenapa fitnah Pak? Karena fitnah itu saya bilang pada saat kita difitnah, yang melihat bukan satu orang aja, tapi banyak orang. Itu mudah-mudahan saya insya Allah tidak pernah sampai difitnah nanti, dan akan datang sampai yang lalu-lalu juga. Super sekali. Jadi biar semuanya berjalan dengan lancar. Kalau sampai difitnah semua terlibat, diri saya, mungkin keluarga saya, sampai rekan-rekan saya pasti akan terlibat di situ. Kalau mereka mempercayainya akan terasa benar menderita. Oh, super sekali. Kita berikan tepuk tangan dulu semua. Nasihati dia supaya tidak terlalu terluka kalau difitnah. Ya ikhlas. Katanya bilang nggak apa-apa, itu aku rapopo. Ikhlas. Betul, ikhlas aja. Ya. Gak rela Pak. Nggak rela. Duh, kalau bilang aku rapopo itu sudah tidak ada urusan lain, sudah berhenti. Banyak diantara kita berserah kepada Tuhan tapi masih turut campur. Yaitu gini, ya Tuhan aku serahkan semuanya kepadamu. Kalau bisa buat dia kualat, loh kan? Lihat gitu, masih turut campur. Padahal sudah diserahkan. Kalau sudah diserahkan ya sudah, berhenti. Lalu move on di kehidupan yang lebih baik. Nasihati beliau Pak Iwan, supaya tidak terlalu kecewa kalau dikhianati kepercayaannya. Selama kita bisa percaya dengan orang, ya mudah-mudahan kita bisa dipercayai juga. Kalau misalkan kita dikhianati, ya kita berdoa biar kita mendapatkan teman yang lebih baik. Oh, super sekali. Nah, saya akan tanyakan satu pilihan kepada dua wanita ini, lalu Anda juga menjadi wasitnya ya. Oke, ini ya. Anda mencintai orang yang Anda percayai atau mempercayai orang yang Anda cintai? Ayo, sebaiknya yang mana? Percaya dulu baru cinta atau cinta dulu baru percaya? Percaya dulu baru cinta. Betul, penderitaan dalam hubungan cinta yang selama ini kita baca di sosial media atau dimanapun, karena sudah cinta lalu memaksa percaya padahal cintanya salah. Anda lebih berbahagia mencintai orang yang Anda percayai. Percaya dulu. So kalau begitu, apa resikonya kalau mencintai dulu baru percaya? Biasanya nggak sesuai yang kita harapkan pasti kecewa. Kecewa. Lalu sudah kecewa terus bilang apa? Nah jadi waktu bilang aku rapopo itu rapopo terus atau rapopo nggak terus? Rapopo nggak terus. Rapopo tidak terus. Itu loh, jangan bilang rapopo lalu meneruskan penderitaan. Pernah dengar nggak orang, habis gimana Pak terlanjur saya? Pernah dengar itu? Sering. Sering ya? Ya, terlanjur sayang selalu meneruskan sesuatu yang tidak baik.
Jadi kesimpulannya, semua ini, tiga-tiganya ini benar. Bahwa kita harus ikhlas, bahwa sesuatu yang terjadi tidak mungkin terjadi tanpa izin Tuhan. Itu sebabnya masalah adalah rahmat yang belum kita mengerti kegunaannya. Rahmat, cuman kita tidak tahu, makanya kita protes. Nah, Tuhan Maha Penyayang dan Maha Pemaaf, mengerti manusia ciptaannya ini tidak mengerti. Maka disabarkan dia melalui nasihat-nasihat dari Golden. Saya Hilbram Dinar. Terima kasih Anda masih terus menyaksikan MTGW Mario Teguh Golden Ways. Pertanyaan saya kepada Pak Mario membahas mengenai aku rapopo adalah perasaan yang kita rasakan ketika ditinggal, Pak. Berpisah. Karena biasanya rasa itu muncul dan susah untuk kita bisa ikhlas kalau kita sudah ditinggal. Apalagi yang kita miliki tergantikan. Bagaimana melihatnya? Super sekali. Satu, kalau Anda berpisah, Anda woles aja. Kalau Anda berpisah, Anda santai saja, berarti itu tadi bukan cinta. Karena kalau cinta Anda kuat, Anda akan menderita. Gitu? Ditinggal langsung jelek. Dah, satu lagi. Putus itu sakit, tapi lebih sakit kalau putusnya karena diganti. Itu paling nggak enak. Yuk kita lihat memesnya ini. Cinta yang jauh dan jarang bertemu akan digantikan oleh cinta yang dekat dan akrab. Itu sebabnya kalau di dalam doa Anda tidak ada singkatan LDR, cari yang dekat. 2, kalau Anda sudah berdoa minta didekatkan jodoh, jangan cari yang jauh-jauh. Pasti jodoh Anda tidak jauh dan tidak memerlukan modem. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, cinta yang jauh itu bukan berarti orangnya jauh loh ya. Karena yang mematikan cinta itu pengabaian. Api mati karena air. Tapi cinta itu karena pengabaian. Diabaikan. So, kalau begitu dalam kehidupan kita, cinta yang dekat. Pertama itu ibunda. Anda akan kehilangan ibunda seperti saya kehilangan ibunda. Oke? Kita ngomel, ibunda itu suka ngomel. Ya toh? Belum jadi ibu saja wanita itu sudah ngomelan. Apalagi jadi ibu. So, ibu itu memang kadang-kadang menyebalkan karena kok selalu ngontrol, kok ini nggak boleh, itu nggak boleh. Itu hanya meneruskan melarang kita sejak bayi. Jadi ibu itu meneruskan larangan sampai Anda pacaran dengan laki-laki yang salah. Yang berita itu loh di TV, yang diculik, hilang, itu lihat. Tidak mungkin orang tuanya tidak menasihatinya untuk hati-hati. So berhati-hati, cinta yang dekat itu orang tua, itu dulu. Dengarkan, baru cinta yang jatuh cinta dengan kekasih yang mungkin saja dia akan menjadi suami Anda. Tetapi untuk menikah, berkeluarga itu lebih daripada hanya the few fleeting moments itu loh. Saat-saat mengambang melayang itu loh. Ya toh? Waktu Anda pertama kali jatuh cinta itu loh. Rasanya seperti ya toh? Kambing pun kelihatan tampan. So, perhatikan cinta yang dekat, gitu. Baik, perhatikan cinta yang dekat. Nah, begitu kita masuk kepada tahapan rapopo lalu dihubungkan dengan cinta, mungkin ada di antara Anda yang sekarang ini hatinya sedang terluka, ya. Seperti lagu zaman dulu, hati yang terluka. Nah, apakah ada di antara Anda yang ingin curhat langsung kepada Pak Mario mengenai permasalahan Anda yang dimana Anda berkata, aku rapopo, tapi masih susah untuk ikhlas? Siapa? Oh iya, Ibu. Satu lagi. Oh iya, Mas. Ya, yuk. Oke, kita bisa naik ke atas panggung, kita berikan tepuk tangan untuk yang akan curhat. Ya, silakan Ibu. Silakan Bapak. Nama Anda? Taufik. Pak Taufik. Silakan Pak Taufik. Nama Ibu? Ibu Reta. Ya, halo. Ya, Pak Taufik ya. Kenapa? Mas Taufik dan Mbak Reta. Oke, kita akan lihat seperti apa curhatannya dan mungkin juga menjadi bagian dari permasalahan Anda. Kita akan ketahui sama-sama sebentar lagi. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali di Mario Teguh Golden Way. Saya dengan teman saya cowok
Cuman jalan aja nih Pak, deket kayak gini. Gak gandengan juga Pak, gak gandengan. Ya, terima kasih Anda masih terus menyaksikan MTGW Mario Teguh Golden Ways. Dua orang sudah hadir di atas panggung, ada Pak Taufik dan juga Ibu Reta yang ingin curhat. Dan kira-kira apa yang mengganggu perasaan mereka sehingga mereka belum ikhlas dan bilang aku rapopo? Kita dengarkan sama-sama. Pak Taufik, apa yang ingin Anda ceritakan untuk kami? Jadi seperti ini Pak, saya itu... Sebentar. Kenapa? Kenapa Anda tertawa? Saya nggak mengerti. Oh. Ya, jadi saya bingung Pak terhadap fenomena yang belakang ini terjadi dan melanda di saya. Berat banget kayaknya. Jadi biasa Pak kalau misalnya anak muda kayak saya gini kan ya. Itu kan kalau misalnya malam minggu jalan ya kan Pak. Jadi yang saya bingung adalah ketika teman saya yang perempuan itu misalnya dia jomblo, tidak punya pacar, tidak ada gebetan, jalan dengan temannya berdua saja itu tidak apa-apa. Orang nggak masalah. Laki-laki atau perempuan? Kenapa? Temannya laki-laki. Temannya perempuan. Oh, perempuan juga? Iya, perempuan dengan perempuan. Itu kalau bisa jalan berdua kemana nggak apa-apa Pak. Nah, saya yang notabene jomblo Pak. Jalan saya sama teman saya cowok. Lihat kan Pak responnya seperti apa ya? Lihat ya. Ya, jadi seperti itu. Nah, Lanjut. Ya. Nah, itu gimana Pak? Akhirnya saya jadi orang-orang menyangka, itu kok jalan sama itu ya? Jangan-jangan. Nah loh, kayak gitu Pak. Terus masalahnya di mana? Nah, masalahnya adalah ketika saya jalan dengan teman saya, cowok, saya juga cowok, nggak ngapa-ngapain, cuma jalan aja malam minggu. Nah kayak gitu Pak, kayak gitu. Nah, itu yang saya itu yang saya bingung Pak. Ini ada apa gitu? Kenapa kalau misalnya teman saya cewek dengan cewek jalan berdua, even mungkin mereka gandengan gitu kan, orang ya udah biasa aja ngeliatnya gitu. Tapi saya dengan teman saya cowok, cuman jalan aja nih Pak, deket kayak gini, gak gandengan juga Pak, gak gandengan. Nah itu kenapa? Jadinya ketika orang semuanya menganggap saya mungkin agak sedikit aneh dengan teman saya ini. Ya udahlah, rapopo. Ya gitu Pak. Seperti itu Pak Mario. Sebetulnya nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa Pak. Cuma daripada mungkin di kosan gitu sendirian nggak ngapa-ngapain ya kan. Ya udah mendingan kemana gitu. Jadi meskipun ada komentar dari orang lain. Ya udah rapopo Pak. Oke, sementara gitu. kita berikan tepuk tangan dulu. Mbak Reta, ada yang mau disampaikan? Iya. Selamat malam Pak Teguh. Selamat malam. Pak Teguh itu ayah saya. Begini, saya kemarin sempat mau menikah karena saya dijanjiin sama pacar saya mau menikah bertunangan. Jadi saya sebenarnya belum cinta, tapi karena dikasih harapan jadi saya percaya. Karena saya cinta, tapi belum cinta. Sedikit. Kan belum menikah jadinya masih sedikit. Nah, terus saya sudah berharap banyak karena iming-iming itu ya. Jadi mungkin karena wanita kan ingin menikah, berkeluarga, punya anak begitu. Terus sayanya jadi kecewa karena saya sudah mencintai. Kalau orang mencintai kan selalu ingin memiliki, berharapnya lebih. Sedangkan saya selalu depending begitu. Jadi saya merasa apa ya, kayak akhirnya saya kecewa atau sakit hati. Terus kadang
kehilangan seperti nyesek gitu, terus kayak kehilangan semangat, tapi ya sedih gitu. Terus saya minta sarannya gimana kalau bisa menjadi lebih baik lagi. Semangat hidup Anda bagaimana? Ya kalau ada dia tadinya semangat, senang gitu, tapi pas sudah tidak jadi, akhirnya saya sempat down gitu. Terus masih bersemangat untuk hidup? Ya. Akhirnya saya berdoa kepada Tuhan karena harus ikhlas, karena saya percaya akan digantikan yang lebih baik lagi. Super sekali. Kenapa tadi saya tanyakan mengenai semangat hidup? Karena banyak orang dalam bersedih seperti kehidupannya berakhir. Seperti sudah tidak ada gunanya hidup. Laki-laki yang tidak aku cintai tadi, tapi karena sudah berjanji dan aku sedikit mulai mencintai, mengecewakanku. Itu lucu nggak ya? Dari tidak mencintai lalu mulai mencintai karena dijanjikan menikah. Adik-adik itu terlalu banyak menggunakan kata cinta tanpa mengerti cinta itu apa. Oke, mencintai itu gini. Kalau Anda mencintai seorang wanita, itu karena wanita itu menjadikan Anda lebih baik. Itu namanya cinta. Tapi kalau Anda mencintai seseorang lalu menjadikan Anda dihina, disuruh-suruh, direndahkan, gitu, Dek, aku nggak bawa uang, kamu bisa bayar dulu. Nanti aku kasih apartemen, gitu. Apakah itu cinta, Ibu? Mungkin cinta materi. Cinta materi. Oke, so berarti kalau begitu, Ibu, logika dari cinta Ibu diperiksa dulu. Ibu bawa penggembira sendiri. Enggak ya? Enggak ada hubungan keluarga? Enggak. Tapi lihat, penderitaannya itu tidak logis. Karena dia tidak mencintai sebetulnya. Tapi karena dijanjikan mau menikah, lalu belajar mencintai. Lalu kecewa. Begitu. Ya. Nah, apakah hanya dia laki-laki yang Anda kenal? Iya, karena sudah saya percaya dari keluarga terus seiman gitu. Tapi akhirnya dengan tidak dulu yang seiman itu hanya dia saja. Mungkin banyak, tapi ini mungkin juga seiman. Tapi Ladies, girls, apa yang membuat Anda merasa bahwa laki-laki itu hanya dia? Laki-laki itu banyak sekali, modelnya macam-macam. Betul, ini kok seperti nggak tahu model. Nah, sebetulnya laki-laki yang Anda harapkan lebih baik tampan atau sederhana? Sederhana tapi mapan. Tampan, tidak mapan, sederhana, mapan. Mana yang Anda cintai? Sederhana, mapan, dan bertanggung jawab. Tambah terus. Iya. Iya. Itu tadi pertanyaan jebakan. Tadi terjebakan. Tampan, tidak mapan. Tidak tampan, mapan. Mana yang Anda cintai? Dipilih, padahal cinta itu tidak bisa dipilih. Cinta itu happens to you. Lewat set, masuk plak, gitu loh. Betul, cinta itu terjadi, tidak direncanakan. Jadi banyak wanita merencanakan cinta. Jadi waktu pertama kali makan langsung tanya, gajimu berapa? Karena kalau gajinya sesuai baru cinta. Ini ditambahi tanggung jawab. Jadi masalahnya sebetulnya ini masalah cinta atau masalah harapan? Ini masalah harapan. Iya, berharap yang lebih baik buat ke depannya, maksudnya begitu. Nah, harapan baik apakah salah? Mbak Reta berharap baik, salah? Yang salah berharap kepada orang yang salah. Itu loh. Jadi bukan cinta yang salah, mencintai orang yang salah. Atau mencintai orang yang tepat dengan cara yang salah. Nah, caranya memperbaiki, Pak, nasihati dia. Bagaimana?
nasihati dia, bagaimana caranya menemukan laki-laki yang baik. Cara menemukan laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik tidak berdiri begini, Pak. Ini kan duyung. Nah, begitu. Nah. Oke. Nasihati Mbak Reta. Cara menemukan laki-laki yang baik itu adalah gimana ya? Kenali dulu aja, kenali dulu, ya kan? Malam minggu diajak kemana? Terus mau berkorban apa tidak? Hebat sekali. Iya Pak, seperti itu Pak. Mau berkorban Ya. apa tidak? Terus kesetiaan bagaimana? Kesetiaan ya bisa ditanyakan. Kesetiaan. Terus Kesetiaan. Mengupayakan kesejahteraan bagaimana? Nah itu Pak, yang jadi catatan saya, cewek zaman sekarang itu maunya yang instan Pak. Justru kami dari laki-laki itu menginginkan, ya, justru kami dari laki-laki itu menginginkan wanita yang kita pilih itu adalah wanita yang bersedia dengan kita, laki-laki, itu pada saat belum mapan. Sehingga kita dengan dia, itu kita sama-sama untuk meraih kemapanan itu. Karena di balik lelaki yang hebat, ada wanita yang hebat, Pak. Di balik laki-laki yang hebat, pasti ada wanita yang hebat, betul. Good. Nah, laki-laki yang hebat, apakah malam minggu jalan dengan laki-laki juga? Kan nggak ada wanitanya, Pak, tadi, Pak. Iya, Pak. Oh, gitu. Iya. Gak ada wanitanya, jadi karena gak ada wanitanya ya udah sama teman aja gitu Pak. Oke, kita tahan dulu ya, sabar dulu, sabar. Saya tahu Anda masih punya banyak sekali pertanyaan di sini, ya, banyak sekali perkiraan di sini yang belum terjawab, ya. Mudah-mudahan perkiraan dan pertanyaan Anda bisa terjawab sebentar lagi. Tetap bersama kami, jangan kemana-mana, tentunya di Mario Teguh Golden Way. Nggak kenal pun dada. Ada orang lewat di bis, telepon ya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda terus menyaksikan MTGW Mario Teguh Golden Way. Ramai sekali di studio dan saya juga bisa mendengar Anda tertawa di rumah ya. Sampai ke sini ketawanya. Mendengar ceritanya Mas Taufik ya. Iya. Dan juga Mbak Reta. Seperti apa kelanjutan cerita mereka yang mungkin belum menjawab pertanyaan dari Anda? Kita dengarkan lagi sama-sama. Ya. Mas Ilbram, kita lihat memes ini dulu sebelum kita teruskan. Supaya Mas Taufik dan Mbak Reta tahu apa yang dirapopokan. Ya, kita lihat memes ini. Aku tahu aku tidak seutuhnya sempurna. Tapi pasti ada sesuatu dalam diriku yang sangat indah. Gitu? Kadang-kadang orang menghina kita, salah mengerti, memfitnah atau apapun. Yakini bahwa di dalam diri kita pasti ada sesuatu yang indah. Tugas kita itu untuk ikhlas, memperhatikan kejadian. Supaya kita melihat di mana kita bisa berperan dalam kejadian itu. Perhatikan semua orang yang sukses karena menyelesaikan masalah orang lain. Yang tadinya juga masalah dirinya sendiri. Nah ini orang-orang yang sedang menerima penilaian dari orang lain. Satu lagi kecewa. Karena ada orang lain yang tidak menghargai kebaikan diri Anda. Ya toh? So, sudah dinasehati oleh Pak Taufik tadi. Cari laki-laki yang baik. Perhatikan malam minggu diajak kemana. Sederhana sekali ya resepnya. Ya. Malam minggu diajak ke alun-alun Kebumen. Naik odong-odong. Oke, so, nah sekarang lupakan dulu penderitaan karena semua orang yang hanya mengurusi dirinya gampang sedih. Ya, ibunda baru melahirkan sesar tidak sempat ngurusi dirinya karena memperhatikan kebaikan bayinya.
Jadi orang yang mau sembuh dari sakit hatinya, berupayalah menyembuhkan sakit hati orang lain. Karena di dalam kebaikan hati Anda itu ada obat. Nasihati dia. Sebentar, masalah dia ini ada pendapat tidak baik kepadanya. Orang-orang yang meragukan kelaki-lakiannya. Iya toh? Iya. Oke? Karena dia jalan malam minggu dengan sesama laki-laki. Gitu. Dia cerita, nggak gandengan tangan kok Pak. Gitu. Ya kan kita nggak tahu. Maaf ya. Dia sedang membangun citra sendiri. Terjadi lalu bilang rapopo. Berarti dia berencana meneruskan yang membuatnya dikomentari orang. Iya toh? Kalau bilang rapopo, berarti dia mau rencananya meneruskan. Karena kalau dia tahu itu dia tidak suka dan orang lain tidak suka, harusnya dia berhenti. Ya, yuk nasihati sekarang. Apa yang harus dilakukannya? Ya, banyak bergaul bersama teman-teman laki-laki, terus hangout gitu. Maksudnya bergaul sama laki-laki untuk jalan keluar, main, terus nanti bisa berkenalan dengan banyak teman wanita. Oh gitu. Ya. Harus seiman nggak? Harus seiman juga karena biar jalannya lebih mudah. Oh begitu? Iya. Anda nggak tanya seiman nggak? Enggak tahu. Saya lihat ya. Jadi Anda anjurkan dia hangout? Iya. Dengan siapa saja? Ya tidak, kan ada laki-laki, ada perempuan, jadi bisa siapa. Good. Ini loh ya, dalam kehidupan kita ini, kesan itu lebih kuat daripada kenyataan. Mau Anda bicara, saya jujur, saya tidak terlibat, masyarakat sudah menilai. Mau Anda kirimkan pendusta-pendusta kecil, kan banyak tuh di TV itu, pendusta besar mengirim pendusta kecil. Kita sudah tahu pendusta besarnya terlibat. Itu kesan. Masyarakat itu menggunakan kesan sebagai alat untuk menetapkan pendapat. Orang-orang itu berpendapat, Pak, tentang Anda dengan cara berdiri begitu. Itu bayangkan, berarti kan tuh, lalu bicaranya gitu, lalu berlaku seperti korban padahal dia laki-laki. Iya, saya tahu. Jadi tidak boleh laki-laki bersikap sebagai korban. Wanita izinkan, wanita memang dari kecil boleh menangis. Laki-laki kan tidak boleh. Ibunya bilang apa? Laki-laki nggak boleh nangis. Apalagi laki-laki anak pertama. Coba. Laki-laki itu lebih menderita daripada perempuan. Keinginan menangisnya sama dan sebetulnya kemampuan menangis laki-laki itu lebih hebat. Keras loh nangisnya. Tapi nggak boleh. Lalu wanita boleh menangis, boleh marah, laki-laki harus anggun. Oke? Dia harus ikhlas, wanita tak pernah salah. Kalau dia salah, akulah sebabnya. So, nasihat dari saya. Perbaiki pergaulan seperti yang Anda nasihatkan. Wanita yang kurang bergaul, pilihannya terbatas. Tuh. Jadi mulai dari sekarang ramah, Mbak Reta. Jalan. Nggak kenal pun dada. Ada orang lewat di bis. Telepon ya. Coba. Bagian sini. See? Kalau istilah gini. Saya sebagai pribadi pemalu, penyendiri, minderan, kagetan. Waktu masih muda. Banyak alergi dan suka nyantet. Itu bercanda. Tapi saya demikian kupernya waktu muda. Tidak punya teman, tidak punya sahabat. Tapi saya putuskan mensahabati orang lain. Itu sebabnya salam saya adalah sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Saya putuskan saya mensahabatkan diri. Lalu banyak sahabat saya. Anda juga. Sahabatkan diri. Udah jangan melihat laki-laki dari sisi apakah dia mapan atau tidak. Udah. Pertama kali lihat apakah dia jantan atau tidak.
Iya, Iya toh? Iya, Pak. Karena di dalam yang jantan itu ada yang mapan. Iya. Nah, yang mapan belum tentu malam minggu jalannya sama. Ya. So, perluas pergaulan, buka, jangan terlalu cepat menetapkan. Ingat, jodoh itu kita yang memilih, Tuhan yang merestui. Kalau Anda sudah memilih, lalu batal seperti itu, direstui sama Tuhan nggak? Enggak, move on. Cari berikutnya. Pertama kali jangan jauh-jauh dulu. Nah, nasihat lagi sebagai seorang ayah kepada anaknya. Jangan teruskan sesuatu yang mengakibatkanmu dikomentari jelek. Siapa? Lihat, saya, Mario Teguh, penyelenggara program Golden Ways. Boleh terlihat nggak di tempat perjudian? Bersama wanita-wanita nakal yang nafasnya sesak. Saya di sini berdiri anggun, dia begini. Gitu, coba. Boleh nggak saya dekat-dekat dia? Tidak. See? Itu kesan. Masyarakat memutuskan berdasarkan kesan. Pejabat tinggi datang ke pesta pernikahannya anak seorang penjahat, koruptor. Boleh? Tidak. Kalau datang, apa kesannya? Terlibat. Itu loh. So kita itu tidak bijak di dalam memperhatikan pendapat orang lain. Lihat ya, disukai orang, tanda disukai Tuhan. Dicemooh orang, tanda diminta berubah. Jadi Anda diminta berubah. Apa berubahnya? Kalau malam minggu jalannya sama cewek aja. Ya, kalau ada yang mau diajak jalan. Iya. Kalau nggak ada? Kalau nggak ada, ya berusaha buat ada. Tuh, caranya. Ya, caranya, caranya ya memperluas pergaulan. Good. Ya. Caranya ingat, laki-laki tidak boleh pundaknya lebih maju dari dadanya. Betul. Laki-laki pundaknya harus di belakang dadanya. Nih, lihat. Tinggi mana pangkatnya orang? Yang begini dengan yang begini? Tinggi yang begini. Karena sering bilang, masa gitu aja nggak bisa. Kalau gini ya, yang kalau nggak ada cewek ya udah. Yang gagah. Siap. Super. Nah itu dia. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Pantas ya di televisi itu banyak masalah anak pacaran lalu salah lalu ada yang terbunuh itu. Karena banyak sekali anak muda belum logis dalam menetapkan pilihan hidupnya. Kenapa Golden Way sekarang berfokus ke sana untuk sebentar ini masalah remaja Indonesia itu akut. Nah anak muda seperti ini nggak boleh gagal loh. Ini nggak boleh gagal. Karena nanti Taufik yang 55 tahun yang anggun itu tidak bisa jadi anggun kalau sekarang gagal loh. Orangnya sama tuh. Nanti badannya ganti nggak? Enggak kan? Ya ini. Nah itu. Sih. Ini juga. Lihat. Boleh gagal sekarang. Kalau mau jadi dewasanya, masa tuanya nanti putri yang anggun. Nggak boleh tuh? Sih. Jadi anak muda itu tidak mudah loh ya. Jadi anak muda itu harus sukses. Jadi jangan bilang, nanti aku sukses kalau sudah tua. Nonsense. Anda tua sukses itu karena sekarang gagah. Oke? Good, kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Baik, terima kasih. Mas Taufik, Mbak Reta silakan kembali. Terima kasih Mbak Reta. Semoga terpecahkan permasalahannya. Baik, kita berikan sekali lagi tepuk tangan untuk dua orang yang sudah curhat. Terima kasih, kita break dulu sebentar. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Tentunya tetap di Mario Teguh Golden Way. Kembali membahas mengenai aku rapopo di kesempatan kali ini. Pertanyaan saya berikutnya kepada Pak Mario adalah, orang yang mengatakan aku rapopo biasanya adalah orang yang kehilangan, Pak. Sehingga hatinya sedang tidak tenang. Nah, bagaimana kita menyikapi apabila kita kehilangan sesuatu atau seseorang yang sangat kita sayangi? Pertanyaan yang baik Mas Ilbram, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Yuk kita lihat memesnya. Tuhan tidak akan membuang yang kau kira baik tanpa menyiapkan yang betul-betul baik bagimu.
yang kau kira. Itu sebabnya Tuhan mengatakan yang baik bagimu, yang kau kira baik, belum tentu kan baik. Seperti yang tidak kau sukai, belum tentu tidak baik. Nah, ada istilah dalam bahasa Inggris, growing pain. Sakitnya orang yang sedang tumbuh. Ayo, siapa yang pernah sakit gigi karena giginya tumbuh? Semua yang punya gigi toh? Ya, betul. Waktu bayi, teething, istilah gigi baru keluar, segala sesuatu digigit toh. Ya, ada Pak D datang digigit. Itu karena gatal giginya, lalu setelah besar gerahamnya tumbuh. Itu proses pendewasaan. Jadi jatuh cinta kepada orang yang kita pikir baik, lalu kecewa. Menitipkan uang kepada pengobatan itu yang alternatif itu, yang disir-sir begitu. Percaya, ternyata kita diperdaya. Itu growing pain. Sebagian orang tumbuhnya lambat. Sebagian orang tumbuhnya cepat. Karena kalau kita ikhlas ya, lihat ya. Sebagian itu memang oleh Tuhan akan dihilangkan. Supaya ada yang baru masuk. Contohnya, tangan yang menggenggam tidak bisa menerima pemberian baru. Nah, Anda hang on kepada laki-laki tidak baik. Tidak mau move on. Coba. Anda tidak usah betul-betul jatuh cinta ya. Kelihatan ubyang-ubyung jalan dengan laki-laki tidak baik. Laki-laki baik menjauh. Dengarkan ini ya. Laki-laki gagah, baik, yang masa depannya hebat, cita-citanya besar. Itu gengsian. Laki-laki sangat gengsian loh. Laki-laki yang tidak gengsian, ya banyak yang tidak mengerti dia laki-laki bahkan. Oke? Okay? Ini bukan yang itu tadi ya. Nah. Tetapi laki-laki, the real man, itu gengsian. Laki-laki tidak tertarik kepada wanita yang jatuh cinta kepada laki-laki yang dilihatnya di bawah kelas dia. Hati-hati loh itu. Gak banyak wanita memelihara laki-laki, hubungan dengan laki-laki tidak baik karena apa? Belum ada yang lain. Itu yang membuat laki-laki yang baik-baik, aku tidak pantas sama dia. Kenapa? Dia pilihannya tidak baik. So, wanita sesedikit mungkin kelihatan berhubungan dengan laki-laki yang tidak baik. Sebagian memang harus hilang supaya yang baru datang. Kalau gitu disimpulkan, jodoh kita berapa? Ini harus saya ulangi terus karena kesalahan mengenai pengertian jodoh ini luas. Jodoh kita ada berapa? Jodoh kita ada berapa? Ini jangan senang ya, seperti Anda akan punya banyak istri, bukan itu. Hukumnya dulu. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik dan sebaliknya. Good. Wanita kelas A. Pantasnya laki-laki kelas A. Lalu dia memperbaiki diri. Belajar. Mempercantik diri. Menyehatkan diri. Jadi kelas B. Laki-lakinya sekarang? B. Lalu dia kursus. Keanggunan pribadi. Belajar jalan yang gak sampai-sampai. Tuh. Dia naik kelas C, laki-lakinya? Nah, wanita yang tidak memperbaiki diri, dapat yang pantasnya. Berarti kalau gitu jodoh kita banyak. Ada jodoh di setiap kelas pribadi Anda. Kalau ada laki-laki tidak baik, jangan sedih. Itu dia tidak baik. Sekarang beritahu saya, kita baik gak? Tidak. Karena cocok sama laki-laki tidak baik. Ayo, gak move on. Berarti mengakui, aku memang jelek, pantas bagimu yang penipu. Ayo. Mana tadi yang gak move on tadi? So, berarti mulai dari sekarang, move on. Jadi kalau dia jelek, mengkhianati, terima kasih, terbukti kamu kelas A, aku B, aku C, gitu. See? Jodoh kita banyak, pilih yang terbaik. Gitu. Ada jodoh pada setiap tingkatan kehidupan. Super sekali Pak Mario. Pertanyaan berikutnya dari Anda. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam super Pak Mario. Salam super Bapak. Saya Arofik dari Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Dari Sumatera Selatan. Kata-kata rapopo itu biasanya diungkapkan saat orang mendapat bencana atau ujian dari Tuhan.
Dan tentu itu akan menimbulkan pertanyaan bagi kita, terutama diri saya. Pertanyaan kepada Pak Mario, kenapa kita menjadi objek ataupun mendapat ujian dari Tuhan? Kemudian sikap atau tindakan apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa ikhlas dalam menerima ujian dari Tuhan ini, kemudian kita bisa menang atau bisa lulus dari ujian Tuhan ini. Terima kasih. Terima kasih. Super sekali. Ada satu orang ini satu orang contoh saja. Datang lalu saya cubit gitu. Kan? Apa artinya? Diperhatikan. Karena dia tidak. Ini. Tuh, baju jangan ketat-ketat. Oke? Masalah, apa artinya? Anda sedang diperhatikan Tuhan. Sedang dicubit sedikit karena nakal. Gitu? Sedang dicubit sedikit karena lalai. Tuh? Itu diperhatikan sekali. Masalah itu perhatian. Kalau Anda sudah tidak ada masalah sama sekali. Gitu ya? Jadi loh, kok aku nggak ada masalah? Iya dong. Bayangkan kalau bangun pagi Anda bilang, kok aku nggak punya masalah? Itu pasti ada malaikat pencabut nyawa di luar. Coba deh kalau begitu Anda sedang tidak ada masalah, ngintip deh di jendela, ngelihat. Mesti ada malaikat pencabut nyawa sedang tanya alamat. Bener ya alamatnya? Pak, masalah itu pemberitahuan dari Tuhan. Arofik, namamu nama penyanyi. Gitu? Kamu sedang aku perhatikan dengan dikasih masalah. Orang yang dikasih masalah supaya apa? Anda jalan minggir-minggir kesetrum. Apa? Harus apa? Kali. Banyak orang ini, aku kesetrum. Aku kesetrum. Tidak mengubah diri. Itu tadi loh. Aku dikira bermasalah karena jalan malam minggu sama cowok. Aku kesetrum gitu toh. Ya udah jangan jalan lagi. Jadi banyak anak muda itu begitu. Nah sekarang kalau gitu, kalau ada masalah itu lalu menengadahlah ke Tuhan. Tuhanku terima kasih. Berarti aku sedang kau perhatikan dan tidak mengerti kalau aku diperhatikan kalau tidak dikasih derita ini. Karena banyak diantara kita hanya berdoa kalau sedih. Ya toh? Lalu para malaikat lapor, Tuhanku dia tuh kalau lagi seneng lupa. Terus Tuhan bilang, ya wes buat dia sedih. Ayo. Iya Pak. Sudah lebih ringan rasanya? Good. Berarti Bapak sangat disayangi Tuhan. Ada berapa juta orang yang ingin namanya disebut di televisi. Bapak tampil disebut. Tuh, kamera ambil dia. Tuh. Padahal biasanya kamera itu memilih wajah-wajah yang lebih baik. Betul sekali Pak Mario. Baik, kita break dulu sebentar, tapi masih ada waktu kebersamaan kita dalam program ini. Anda pastikan tidak kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Way. Segmen terakhir di MTGW hari ini masih membicarakan mengenai Aku Rapopo. Pertanyaan saya kepada Pak Mario adalah perjuangan Pak. Tadi kan kita berbicara mengenai keikhlasan, melepaskan, sekarang perjuangan. Nah orang-orang seperti apa yang harus kita perjuangkan dalam hidup ini Pak? Agar kita tahu bahwa orang ini pantas diperjuangkan dan kalau ternyata tidak dapat kita bisa move on. Oh super sekali Pak Silbram. Jangan pertahankan orang yang tidak bersedia memperjuangkan Anda. Kalau hanya Anda yang berusaha, dia tidak, berarti Anda tidak sesuai. Nah, katakan aku rapopo karena, kita lihat memesnya. Jangan paksakan, sebagian orang memang hanya untuk Anda cintai sebentar. Let go.
Nah, ketegasan itu membuat Anda praktis. Kalau hubungan dari awal sebelum pernikahan itu tidak baik, contohnya saja ya, pacar yang lebih memilih bersama teman-temannya daripada dengan Anda, jangan dijadikan suami. Karena dia akan menjadi suami yang kesenangannya pergi meninggalkan rumah, meninggalkan istri dan anak-anak. Jangan nikahi laki-laki yang demikian mencintai Anda sampai berjanji, kalau kau nikahi aku akan arungi samudera, daki gunung, seberangi ngarai. Betul, setelah menikah dia tidak pernah di rumah karena sedang mengarungi samudera, mendaki gunung, menyeberangi ngarai. Dia menepati janji, bertanggung jawab. See? Sebagian besar nasihat pernikahan sangat dibutuhkan sebelum pernikahan. Tapi setelah menikah salah, tidak ada gunanya. Saya hanya mengingatkan ke adik-adik yang muda yang takut dikomentari teman-temannya. Lebih baik dicemooh karena sering ganti pacar daripada salah menikah. Ganti nggak apa-apa, my life, my choice, gitu kan? Iya toh, my life, gitu. Kok jalan minggu ini sama dia? Ya, itu percobaan. Dan betul terjadi, ada sahabat muda datang ke saya, Pak, saya enaknya sama pria begini, boleh nggak? Jangan. Saya bilang, dia tidak menghormatimu, tidak menghargaimu. Masa kamu yang harus datang ke orang tuanya, mengenalkan diri, ibu saya pacarnya dia, masa bisa? Jangan. Oh iya ya, aduh tapi bagaimana? Minggu depannya sudah baru pacarnya. Dia bilang, kalau yang ini bagaimana Pak? Saya bilang, oh lumayan. Anak muda itu memang harus dihibur, dibuat dia percaya bahwa maju, move on itu haknya. Jangan sampai komentar orang lain lebih penting daripada nasihat orang tua. Jadi kalau ada teman membuat Anda tidak enak menolak dia, tapi enak mengabaikan orang tua, agama atau pendidikan, he is trouble. Dia bukan teman yang baik. Tinggalkan. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, saya sudah tidak muda lagi. Meskipun tidak begitu kelihatan. Saya mau buat kesaksian kepada sahabat-sahabat saya yang muda-muda di sini dan yang di rumah. Sebagian besar yang saya kenal di masa muda saya tidak ada hubungannya lagi dengan saya sekarang. Pendidikan saya tidak ada hubungannya secara langsung di yang saya lakukan. Pendidikan. Teman-teman dulu yang wanita-wanita yang mengabaikan saya itu memang sekarang menyesal. Gitu. Atau laki-laki yang bersaing dengan saya, yang memastikan bahwa saya tidak tampil. Banyak atasan-atasan saya yang berlaku seperti tukang kayu. Kalau ada palu nonjol, dipukul. Ada paku nonjol, dipukul. Nah saya dulu paku nonjol, anak muda, dipukul. Dipukul, hanya paku ini ngeles. Saya mau sampaikan ya, bahwa masa lalu Anda sedikit sekali yang ikut Anda ke masa depan. Bintang-bintang yang dulu terkenal itu loh, yang jaya. Yang demi Tuhan itu, kemana mereka sekarang? Kemana mereka semua? Nggak ada, hidup Anda sekarang. So jangan terlalu hang up, jangan terlalu terikat dengan orang-orang yang akan menjadi orang masa lalu Anda. Move on, jadi orang yang baru. Orang-orang yang hidup bersama Anda sekarang itu harus sangat terpilih, sangat baik. Ibu, ayah sudah dipilihkan oleh Tuhan, berarti sangat baik. Karena yang memilih Tuhan langsung. Oke? Suami mungkin bisa salah pilih, istri bisa salah pilih, tapi anak tidak loh. Kecuali Anda tidak tahu ada yang melahirkan. Loh, iki anake sapa? Tapi anak itu dipilihkan Tuhan, orang tua dipilihkan Tuhan, suami mungkin tidak. Karena pilihan Anda, mungkin Anda menderita, tapi anak itu tidak. So sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, be mandiri yuk, be very independent dalam keputusan Anda. Jangan terlalu ingat komentar orang lain. Udah, abaikan. My life, my decision.
Oke, bilang rapoponya bukan aku rapopo, bukan rapopo. Gitu kan? Wanita bukan hanya kamu. Aku bisa cari yang lain di karet belakang. Aku rapopo. Gitu. Super sekali Pak Mario, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjadi penyembuh untuk masalah-masalah hidup Anda. Saya Hilbram Dunar, kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Sampai nanti di Mario Teguh Golden Way. Setelah menyaksikan program Mario Teguh Golden Way, saya merasa lebih baik dan saya merasa hidup ini harus kita manfaatkan lebih lagi agar kedepannya kita mendapat manfaat yang lebih super lagi. Salam super. Setelah saya menyaksikan acara program Mario Teguh Golden Way, maka dalam hidup saya ini termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Salam super. Setelah saya mengikuti program Mario Teguh Golden Way, banyak sekali inspirasi-inspirasi yang saya dapatkan. Terima kasih Pak Mario, salam super. Setelah mengikuti program Mario Teguh Golden Way, saya lebih termotivasi untuk melangkah jauh lebih baik lagi dari sebelumnya.